Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nih saat ini di studio secara online ya kita bertatap muka nih ya dengan Babe Aldo ya. Masya Allah nih Babe Aldo. Gimana Be kabarnya Be? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Be, ini langsung aja nih Be ya. Ya. Ini ada berita yang cukup menarik nih. Polisi larang nonton film dokumenter Dragon for Sale di Labuan Bajo. Wah, ini memang subhanallah nih. Polisi ada yang larang-larang nonton film itu. Ya, kalau yang dilarang itu nobar film bokep sih masih mending ya. Atau film tapi yang kalau bokep justru kalau bokep kan sekarang wah, kalau bokep itu sampai ada istilah bokep pemersatu bangsa ada. Kalau saya suka emang kenapa? Kan ada yang ngomong begitu. Aduh. Ya. Oh iya. betul. Ya. Nggak secara malu-malu lagi di podcast ya, di podcast yang umum ya. Biasanya kan orang kayak gitu ditanya kayak gitu risih ya. Maksudnya walaupun mungkin sering nonton apa ya, mesti ya udah jawabannya normatif saja ya, nggak suka dan lain sebagainya. Ini mengakui gitu. Ya maksudnya lucu saja gitu. Ya kali ini film yang dibuat oleh Watchdog Documentary kalau nggak salah ini ya. Kalau nggak salah. Ini dilarang ya. Rencana nonton film dokumenter Dragon for Sale di kawasan Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat ya. Oh, kemarin berarti ya. Mendadak dibatalkan. Musababnya Polres Manggarai Barat menolak pemberian izin keramaian baru yang disampaikan pada sore hari beberapa jam menjelang nonton film itu dimulai. Oh, alasannya karena izinnya ya, pemberitahuannya itu tidak 3 hari sebelum. Nah, kalau nggak salah kan saya itu kan mahasiswa ya, sering datang lah dulu ya ke Polda Metro Jaya. Itu memang biasanya kalau aksi atau keramaian atau memang biasanya 3 hari ya, itu aturannya 3 hari. Tapi biasanya kalau udah mepet-mepet banget ya udah cincong lah ya sama petugasnya, Pak ini aksinya 2 hari lagi ya Pak. Tapi biasanya kalau mendadak banget memang biasanya mereka nggak mau nerima ya. Biasanya kalau udah aksinya besok nih, kita datang udah sore, udah jam 2, jam 3 sore, terusin aksinya besok, biasanya memang nggak mau nerima mereka. Ya, tapi kalau datangnya 3 hari sebelumnya, ya biasanya mereka asik-asik aja. Tapi tergantung juga sih, karena saya sering datang, biasanya orangnya udah biasa. Oh kamu, kapan aksinya? Oh siap. Berapa bawa masa? Ya, dulu pas jadi mahasiswa. Jadi itulah ya. Ini alasannya karena disampaikan 3 hari sebelum keramaian itu. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara masalah Labuan Bajo ini, penduduk yang satu generasi ini disuruh 3 kali ganti profesi ya. Dulu kan Labuan Bajo itu kalau nggak salah orang-orang itu bertani sama laut ya. Kemudian jadi Taman Nasional itu ya kan, Komodo ya. Akhirnya dia profesinya sebagai wisata ya, sebagai guide, kemudian membuat pernak-pernik pariwisata Labuan Bajo, Pulau Komodo. Sekarang dia mau diusir ya dari Pulau Komodo karena itu mau dijadikan wisata khusus. Ini kan kurang ajar sekali ya. Gimana ya, mau melaut lagi sudah nggak bisa, mau bertani juga mereka diusir. Ini kan sebenarnya kurang ajar sekali sebenarnya ini. Kalau kita dengar cuplikan filmnya, kalau kita buka Twitter atau di YouTube atau ada. Itu menurut Babe gimana Beni? Ya, jadi mudah-mudahan aja beneran itu dilarang itu karena memang izin ya. Mudah-mudahan. Ya. Walaupun buat kita itu kalau merunut dari banyak kejadian tadi, ini pernah gue angkat di konten gue bilang ini kezoliman yang nyata gitu terhadap rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia ini nurutin, ini nurut loh ini. Iya, nurut, betul, nurut. Sangat nurut. Sana ini nurut. Nggak ada demo, nggak ada keberatan, nurut loh ini, nurut. Ya kan banyak yang bilang, udah nurut aja sama pemerintah, enak lu. Kan gitu. Ya, mereka nurut ini aja, begitu keadaannya. Sehingga dibuatlah film dokumenter itu. Dan ini jelas membuat sebagian gue mau bilangnya oligarkinya itu yang panas. Karena ini udah jelas itu jadi pulau bisnis yang mahal jadinya nanti. Dan ini kalau sampai ini film dokumenter ini
mendunia, ya itu menguatkan omongan Rocky Gerung kemarin, ya bahwasanya pemimpin Indonesia ini nggak perhatian terhadap lingkungan gitu. Betul. Ya, jadi ini mudah-mudahan aja cuman karena izin ya. Karena itu tadi di alasannya ya kita harus menerima alasan mereka. Itu benar itu. Itu benar, kita harus akui itu benar. Iya, nggak boleh izin keramaian itu hanya beberapa jam sebelum acara. Nggak boleh memang. Itu aturan. Baik, kita hormati aturan itu. Hanya saja kita lihat 3 hari ke depan ada lagi nggak itu pemutaran film. Kalau sesuai dengan izin, tapi masih dilarang juga, itu kayaknya film dokumenter itu akan tayang di channel YouTube kita. Kita yang bikin tayang karena Iya, ya betul betul. kita kenalkan sama dunia gitu. Justru dengan adanya pelarangan seperti ini, gue sebenarnya nggak tahu ada film dokumenter itu. Tapi setelah tahu ini, tahu ada masalah ini, ya jiwa-jiwa apa ini namanya? Jiwa-jiwa mau dibilang pembangkang, bukanlah jiwa-jiwa pembela rakyat lah. Ya kami melihatnya, wah ini makin makin akan kita viralin. Andai kata ini kalau nggak dilarang mungkin kita nggak tahu ini ada ini, ya kan? Kalau nggak Ya. dilarang kita nggak tahu. Tapi karena makin dilarang, nah akhirnya makin viral. Nah, itulah kadang-kadang kalau kita dalam Islam itu ada ayat Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Iya, jadi mereka mencoba membuat tipu daya, tapi Allah sebaik-baiknya pembuat tipu daya gitu. Artinya larangan mereka justru akan membuat film ini makin mendunia. Andai kata nggak usah dilarang, mungkin kita nggak tahu sekarang, mungkin nggak kita bahas sekarang, ya kan? Siap. Ya, dan itu kan rencananya di situ berarti kan nobar begitu aja, nobar lah, ya kan? Padahal kalau nobar nih, nobar bola aja nggak perlu izin-izin banget ya. Nobar bola kan biar dunia ada Iya, nobar siap. bola, ya kan? Andai kata nggak usah dilarang malah kita nggak tahu, tapi ini akan membuat gue nyari itu film, ya gue cari itu film dan mungkin akan gue tayangin gitu supaya dunia luar tahu juga dan ya ini sekali lagi ini membuktikan juga bahwasannya negeri ini kayaknya sedang dikuasai oleh oligarki gitu sampai rakyat penduduk asli loh ini penduduk asli Iya. nggak ada yang lebih berhak dengan itu kecuali mereka. Pemerintah ini kalau sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu nggak boleh ngerebut begitu itu. Iya, mereka juga sudah mendiami wilayah itu sudah ratusan tahun sejak nenek moyang yang dulu pernah sampai di pulau itu. Jadi Nah, memang kurang ajar sekali memang ya. Jadi oligarki itu memang tadi ya, yang penting benar-benar cuan ya mereka itu ya. Sampai-sampai ya bodo amat lah ya, itu urusan pemerintah lah kalau masalah rakyat mau dipindahin kemana kek. Yang penting kalau pulau ini sudah jadi mau cuan ya cuan itu. Emang iya, ya benar memang yang berkuasa itu oligarki itu. iya. Dan itu kelihatan banget karena mereka juga bermodal. Padahal kalau mereka tuh, ya Allah, rakyat sana gua pernah angkat ini di konten, pernah gua angkat. Rakyat sana nurut, nurut. Jadi sebenarnya mereka kalau nggak salah peternak dulu, peternak dan petani, ya, Sentra petani. peternak petani, terus dijadiin nelayan. Akhirnya Oh nelayannya iya nelayan. lautnya dijadiin taman nasional. Habis gitu dijadiin taman nasional wisata mereka jadi guide dan bikin pernak-pernik wisata. Pernak-pernik wisata betul. Sudah. Terus terakhir mereka dilarang untuk beroperasi 1 bulan karena ada pembangunan. Ini apa gitu? Ini makanya wahai rakyat Indonesia, lu nurut juga diinjak gitu. Ya sama-sama Betul. diinjak mending lawan kan gitu. Iya mati ya mati lah mati tanam jangan repot. Jadi benar bisa dikatakan memang rakyat Labuan Bajo ini ya masyarakat yang paling nurut betul. Sudah sampai saat itu kan satu generasi ya disuruh ganti profesi berkali-kali ya. Itu kan nggak mudah loh ya orang yang dari bertani beternak tiba-tiba suruh jadi nelayan ya. Ini kan ada tahap apa namanya Penyesuaian. apa sih penyesuaian ya betul penyesuaian dan lain sebagainya belajar ya mungkin yang tadinya sama sekali belum pernah melaut dia harus belajar benar-benar penyesuaian ya udah tahun-tahun melaut suruh ganti lagi ini kan ya pusing gitu ya
pusing lah ya. Kita aja pusing mungkin ya. Kalau dari kerja Dan apa, yang pindah kerja mungkin ya. Pindah kerja saja dari mungkin apa namanya di bidang yang sama, cuma beda kantor saja. Kadang kita butuh penyesuaian. Apalagi ini beda kerjaan ya, beda kemudian keahlian ya harus beda SOP. menyesuaikan. Ya beda SOP, harus kota ganti terus. Ini masih satu generasi. Ini kan benar-benar sudah nurutnya luar biasa, tapi diinjak-injak terus ya. Benar-benar kalau nggak ada perlawanan ya, ya kebangetan juga sih sebenarnya. Ya, ya itulah. Mungkin rakyat sana juga nggak bisa melawan karena jumlahnya sedikit mungkin. Jumlah aparat bisa sangat banyak gitu. Loh kita ini aparat keamanan aja ya kalau kita ingat yang ini kejadian dalam masjid itu aja tuh kita ngelihatnya aduh udah ya kadang-kadang kalau udah ketutup duit emang suka begitu kayaknya ya. Iya, siap-siap. Heeh. Oke ya, semoga ya kita doakan lah ya. Kalau nggak Amin. salah Labuan Bajo ini kan masyarakat yang secara akidah saudara kita ya, saudara kita mayoritas Muslim di sana itu ya. Jadi mungkin yang membuat juga mungkin Gubernur NTT ini ya, yang suka bikin heboh ini nggak terlalu peduli juga dengan mereka ya. Bisa jadi, bisa jadi. Mungkin kita Ya, lanjut ke berita lain sekalian ya, biar nggak siap, terlalu lama waktu. siap. Ini ada komentar dari Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahajo, yang mengatakan jika pembangunan IKN ya apa namanya dilakukan seperti sekarang, itu IKN bisa tenggelam. Nah ini dikatakan Doni Rahajo ya ketika beliau tidak lama dilantik menjadi wakil ketua ya kepala otorita IKN. 1 bulan setelah dilantik di Bogor, saya katakan di depan Pak Presiden, Pak, mohon maaf, saya punya pengalaman bangun 5 kota tapi di swasta. Kalau pendekatan pembangunan seperti saat itu, membangun bendungan, istana, kantor, masjid, jalan, drainase, saya katakan kota ini akan tenggelam, kata Doni dalam sambutannya di acara konsultasi publik RUU Perubahan UIKN yang disiarkan virtual ya hari kemarin Jumat 4 Agustus 2023. Doni mengatakan bisa biaya triliun rupiah yang digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur IKN termasuk transportasi akan terbuang sia-sia. Kondisi ini pun dapat dilihat langsung dari pembangunan sejumlah kota-kota baru di dunia. Contoh pembangunan ibu kota baru Putrajaya, Sejong, Korea Selatan, Canberra, Australia, Brasilia, Naypyidaw, Myanmar, mati tenggelam. Karena apa? Orangnya tidak mau tinggal. Oh, maksud tenggelam di sini itu dalam tanda kutip ya, bukan tenggelam kotanya seperti Jakarta yang kemudian dikatakan tenggelam, memang benar-benar tenggelam, tanahnya turun setiap tahun kan, terutama di wilayah pesisir utara Jakarta. Tapi tenggelam di sini orang-orang tidak mau pindah ke ibu kota yang baru ya. Kalau kita lihat yang paling serius ini kan kota Naypyidaw ya, yang dibangun oleh junta militer di Myanmar tahun Ya. 2005 pindah. Itu kalau kita lihat di Google Maps dan kemudian foto-fotonya, itu jalan selebar itu mobilnya cuma bisa dihitung ya. Artinya kan nggak ada yang mau pindah ya, masyarakatnya masih tetap di ibu kota yang lama, Yangon ya, Yangon ya. Jadi Ya. karena mungkin tadi ya, karena pemerintahan terlalu militeristik ya, mereka takut dan lain sebagainya, mereka memindahkan ibu kota ini. Dan ini gimana nih IKN ini ya? Ini kan yang juga menjadi isu penting setiap capres ya. Selalu yang ditanyakan itu IKN, IKN, bagaimana kelanjutan IKN. Dan ini kan memang sudah menjadi undang-undang, kita masih ingat tanggal 16 Januari 15 Januari 2020. Tidak lama kemudian kita masih ingat korbannya wartawan senior FNN Bung Edi Mulyadi ya yang melakukan kritik terhadap pengesahan undang-undang IKN yang kemudian disorot itu ya tadi kata-kata jin buang anaknya. Ya. Lagi-lagi seperti itu, bukan materi kritiknya yang kemudian dijawab argumen, tapi dibelatkan ya kata-kata yang sebenarnya nggak penting banget ujung-ujungnya itu tempat jin buang anak gitu. Jadi gimana Ben? Gue mungkin akan punya pendapat yang berbeda. Gue setuju IKN, cepetan deh pindah sono, terutama pendukung Pak Jokowi, ke sono semua deh. Iya udah jangan lambat gitu. Lu bantuin bangun itu para pendukung Jokowi, pendukung rezim ya. Udah biar enak deh, lu di sono deh.
Iya kan itu puja-pujaan itu kan harus jadi iya cepetan udah cepetan. Heeh. Iya. Gua capek, kita mau ngasih taunya udah capek gitu. Jangan sampai kita berbicara kasar ntar dipolisiin lagi Oh kasusnya. iya. Ya sudah ada, Rocky Gerung sudah kena, ya Bang Edi udah ngerasain, ya kan. Gue, Iya. oh jangan, enggak, setuju gue IKN, lanjutin. Heeh. Dan tolong Pak, tolong, karena Pak Jokowi pernah bilang itu tahun 2023 atau 2000 berapa udah mau siap, ada pernyataan Pak Jokowi kan, Oh iya sudah iya. dibangun, Bulan ya. bulan Maret bulan Februari 2023 gedung-gedung sudah gedung-gedung apa ya itu sudah terbangun di IKN. Iya, udah iyain, iya. Tolong para pendukung Pak Jokowi, pendukung IKN cepetan pindah, udah. Heeh, biar enak udah. Nah, kan mau membuktikan kota itu sukses atau tidak, ya seperti kata tadi ini, yang tadi pengawas tadi Ah, itu betul. Pak Sapa itu tadi katanya akan tenggelam. Doni Oh Rahadi. enggak Pak Sa. Buktiin itu yang memuji-muji IKN sekarang suruh berangkat, termasuk Pak Prabowo berangkat Pak, berangkat cepetan. Ya kadang-kadang gue juga ketawa juga ngeliat Pak Prabowo setuju sama IKN lah, bikin singkong aja gagal kemarin, bingung gue. Itu di Kalimantan juga ya, food estate di Kalimantan Tengah, Iya, berapa ribu hektar itu ya, hutan sengaja digundulin buat food estate, ujung-ujungnya gagal. Ya ini akhirnya gagal. kan ya Terus ya oligarki bentar dulu. ujung-ujungnya oligarki sawit yang tersenyum, Ya, digantiin sawit bentar lagi. gue lagi mikir gini, orang-orang ini bela-bela ini IKN bikin kebun singkong aja gagal, sosokan mau bikin kota. Bingung gue, ngopi dulu gue, takut ntar nyeplos gue. Nah, kalau Pak Prabowo setuju-setuju wajar ya. Adeknya punya apa? Siapa namanya? Hasim Joyo Hadikusumo. Itu kan punya bisnis di IKN, bangun Iya, bendungan sama apa itu kan. makanya gue menyarankan kepada para pendukung Pak Jokowi yang terhormat, yang jenius, yang hebat-hebat, udah cepetan pindah. Bagus, IKN bagus. Bagus, buat lu pada bagus. Gue di mari aja. Betul. Yeah. Ya betul, kita masih ingat sikapnya almarhum Babe Ridwan Saidi ketika ditanya kan Ilyas, wah sono cepet-cepet, udah empet di Jakarta lihatnya. Ya bener juga. Alhamdulillah berarti sama-sama Babe ini pendapatnya sama ya. Berarti gue Sama, mungkin sama. mungkin gue insya Allah akan menjadi penerusnya Babe Ridwan deh. Ya, betul betul. Daripada Pak Jokowi sibuk-sibuk nawarin IKN ke Singapura ya, sampai minta warga Iya. Singapura tawar-tawarin, sampai bolak-balik ke Cina juga apa nawarin IKN, sampai ke Justin Trudeau Perdana Menteri Kanada minta dana pensiun di Kanada itu diinvestasikan ke IKN. Kenapa nggak menawarkan IKN ya untuk perumahan-perumahannya, untuk apartemen-apartemen yang akan dibangun yang di pusat ibu kota itu kepada para pendukungnya yang katanya Nah, ratusan juta, nah yang itu katanya bagus. tingkat kepuasannya di atas 60%. Nah, jadi kan kami kan ditanya, wah bisanya mengkritik tapi nggak ngasih jalan keluar. Untuk IKN nih ya, Babe Aldo menyarankan jalan keluar. No tuh, siapa yang pendukung Jokowi, siapa aja ada Armando, Pak. Suruh pindah cepetan, cepetan. Kalau Dah. bisa perlu ya tadi PSI kan nggak punya kantor, bangunin kantor di Bangun IKN. itu, Nah, bikin di ya, sono. terus bikin di sono betul. Iya, udah, iya setuju Pak, setuju. Gasken. Masalahnya Siap, kita siap. kalau berbicara sekarang dengan ilmiah, itu kita akan dianggap hasut, dianggap iri. Padahal ini niatnya nasihat gitu. Berapa orang yang menasihati IKN ini nggak perlu, tapi kan nggak didengar, nggak diperhatiin, nggak dihiraukan. Jadi buat gue, udah sekalian dukung deh. Iya gas Pak, bagus IKN. Ayo pendukung lu berangkat semua. Nanti lu kalau IKN jadi lu bakal ngiri. Kagak ngiri gue. Iya. Lu seneng-seneng deh sono no. Iya. Dan itu para apa namanya yang bela-belain IKN semuanya berangkat. Itu akan kita lepas dengan rebana no. Tola al-badru alaina. Cepetan deh. Begitu. Jadi gue sebenarnya kalau udah ngebahas IKN ini gue males ngebahas dengan ilmiah. Karena banyak para tokoh-tokoh yang sudah dengan ilmu mereka, dengan kemampuan mereka menasehati